Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk yang bernafas akan merasakan kematian. Ketika manusia mati, ia akan segera memasuki alam kubur yang gelap gulita. Adapun yang dimaksud dengan alam kubur adalah alam barzah, bukan alam bawah tanah saat manusia dipendam. Alam kubur atau alam barzah merupakan salah satu tempat yang sangat mengerikan sebelum memasuki alam akhirat. Gelapnya alam kubur tidak bisa dibayangkan dengan gelapnya dunia pada malam hari. Gelapnya alam kubur akan selalu diselimuti oleh rasa takut. Kondisi gelap yang diselimuti oleh rasa takut akan semakin menambah gelapnya alam kubur hingga menjadi semakin mencekam. Oleh karena itu, supaya terhindar dari semua ketakutan dan kegelapan alam kubur, setiap manusia harus melakukan amalan dunia yang bisa meneranginya. Amal baik yang dilakukan saat hidup di dunia akan dapat menerangi gelapnya alam kubur dan menghilangkan rasa takut yang mencekam. Meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api neraka. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi SAW tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah setelah mati, serta fitnah dari Dajjal." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain disebutkan mengenai keadaan alam kubur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati, ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya. Dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat." Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini di dalam kitab sahih masing-masing melalui hadis Malik dengan sanad yang sama. Dari penjelasan hadis Nabi bahwa dapat diambil kesimpulan tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lalu, apa saja amalan dunia yang perlu dikerjakan supaya dapat menerangi manusia saat di alam barzah? Yang pertama, mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW yakni mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah. Karena dengan mengerjakannya, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya ketika manusia sudah meninggal. Maka yang akan menerangkan kuburnya adalah amalan sholat selama mereka kerjakan ketika di dunia. Disebutkan dalam hadis sahih berikut, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, perbanyak bersedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah. Memberikan sebahagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seseorang muslim yakni doa dari anak yang soleh. Rasul pernah bersabda, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.
Yang keempat, membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Amalan sebagai penerang kubur salah satunya dengan banyak memperbanyak bacaan Al-Quran. Pasalnya, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Bacalah Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya." Yang kelima, doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyatil akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan itulah doa agar selamat di alam kubur dan dibaca saat tahiyat akhir. Yang keenam, membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku." Kendaki demikian, hadis dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan gharib oleh Imam Tirmizi, atau bisa disebut hadis tersebut memiliki tingkatan di antara sahih dan dhaif. Yang ketujuh adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yakni dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakratul maut dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushrul Karim, Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'shin, seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari kehimpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Yang kedelapan adalah membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan. Kedua kalimat itu yakni tasbih Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdih dan Subhanallahil azim." Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan adalah melaksanakan haji dan umrah. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur yakni adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Dalil tersebut sudah menguatkan kesahihannya. Yang ke-10 adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yang ke-11, doa selamat dari siksa kubur. Dan yang ke-12 adalah doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Dan yang ke-13 adalah doa meminta tidak dihinakan di hari kiamat. Doa meminta tidak dihinakan di hari kiamat yang bisa diamalkan terdapat dalam surat Ali Imran ayat 194 yang artinya, Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 194. Dan inilah 13 amalan penerang kubur yang bisa kita kerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya ketika meninggal dunia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.